Selamat siang semuanya, selamat datang di acara Level Up Entrepreneurship Coaching yang diadakan oleh Permit Shanghai. Saya Rachel MC hari ini. Untuk teman-teman yang telah hadir di webinar materi pertama kami pagi ini, selamat datang kembali. Acara hari ini juga tidak lepas dari dukungan KJRI Shanghai dan Huawei yang telah menjadi sponsor di acara kami. Terima kasih KJRI Shanghai dan terima kasih Huawei atas supportnya. Acara kami juga didukung oleh banyak media partner kami, jadi kami di sini juga mau berterima kasih banyak untuk para media partner atas support-nya. Nah, untuk semuanya udah excited belum nih untuk mendengarkan materi kedua kita dengan tema startup? Mungkin bisa diberikan digital reaction-nya, diklik stiker jempolnya, semangat ya nih? Oke. Thank you guys. Nah, sebelum kita mulai, ini aku ada dua info menarik nih teman-teman yang mau saya kasih tahu. Yang pertama itu info menarik dari sponsor kita, PT Huawei Tech Investment. Nah, Huawei top global multinational company dalam bidang penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sedang membuka job vacancy untuk para fresh graduate dengan benefits dan manfaat segudang. So, hi excellent student, tunggu apa lagi? Explore yourself and develop together with Huawei. Nah, untuk info kedua ini itu mengenai giveaway. Saya mau ingetin kalau kita lagi ada yang giveaway nih guys untuk acara level up. Yang udah ikutan giveaway-nya, stay sampai akhir webinar ya, dan jangan lupa untuk isi form absensi di akhir sesi untuk memenuhi salah satu syarat giveaway. Nah, setiap webinar ini akan ada satu pemenang, dan hadiahnya itu Rp100.000 per pemenang. Menarik kan? Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke materi kedua kami, yaitu startup, yang akan dipandu oleh Kak Brian. Silakan Kak Brian. Halo, selamat siang semua. Apa kabarnya? Selamat datang di Level Up Entrepreneurship Coaching pada hari ini mengenai tentang dunia startup. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Brian, selaku moderator untuk sesi hari ini. Nah, kebetulan aku dari Jakarta, dan sekarang lagi melanjutkan S1 di Cina, yaitu di Shanghai University. Nah, sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan beberapa tata tertib nih. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk selalu mematikan mikrofon dan juga diharapkan untuk open cam selama acara berlangsung ya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau nanya dulu, mungkin di sini teman-teman ada yang minat untuk mungkin bangun startup sendiri atau mungkin juga owner dari startup sendiri. Boleh rasain mungkin atau tulis di kolom chat. Oke. Ngomongin tentang owner dari startup nih, kalian udah tahu belum kalau misalnya narasumber kita hari ini merupakan CEO dari sebuah startup, yaitu CEO dari Top Career. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Pak Bayu Janitra Wirjo Atmojo. Halo, Halo, selamat siang Pak. selamat Bagaimana kabarnya? siang. Sehat Pak? Sehat-sehat. Apa kabar Oke. semuanya? Sehat-sehat ya? Wah, ini seru banget ya. Desainnya Iya, aja seru. Desainnya kayak apa? Zaman saya dulu main game. Wah, seru banget nih, banyak yang menyapa. Ini kalian pada di Shanghai atau di Jakarta nih? Atau masih sebagian-sebagian? kebetulan saya sih lagi di Indo sih Pak karena pandemi ini. Oke, 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 oke. Karena lockdown ya Shanghai ya? Iya, masih Iya. lockdown. Oh, oke, oke, oke. Semoga semua baik-baik aja, sehat-sehat. Wah, ada yang di Jakarta, Surabaya. Wih, mantap. Siap, siap, Sebelumnya siap. sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Bayu untuk udah bersedia untuk jadi narasumber di Level Up Entrepreneurship Coaching ini. Dengan senang hati tentunya. Mungkin kita sebelum mulai membahas tentang dunia startup itu sendiri, mungkin Pak Bayu boleh mungkin kayak memperkenalkan diri dulu, mungkin Oke. dulu sebelum membuat Top Karir pernah bekerja di mana atau mungkin dulu kuliah di mana gitu. Oke, so thank you ya teman-teman Permit Shanghai yang sudah mengundang ya. Thank you banget. Uh, it's an honor for me. Saya cerita mungkin background dulu ya. Saya apa namanya pendidikan kebetulan di Indonesia. Saya dulu S1 Bachelor Degree di Computer Science di Bina Nusantara ya. Habis itu sampai detik ini belum sempat saya melanjutkan ke apa namanya magister ya. Ke S2-nya belum sempat karena ya again ya setiap orang
pasti punya priority gitu ya. Jadi saya kerja dari usia, mungkin saya kerja itu dari usia 20 tahun ya. Jadi saya kuliah itu sambil kerja. Terus panjang ceritanya, kuliahnya teknologi, tapi kemudian banyak waktu saya malah dihabiskan di dunia marketing, brand, product development, business development gitu ya, which is very social gitu ya, bukan science gitu ya. Tapi seru banget gitu ya, seru banget karena saya pindah-pindah beberapa perusahaan sebelum saya bangun atau karir ya. Jadi saya kerja 2002 saya kerja, terus kemudian itu saya bekerja pindah, lulus dari BINUS, saya masuk ke ABC Group, MDP, ODP ya, Organization Development Program, terus 2,5 tahun di sana, kemudian saya direkrut oleh Telco Company, milik Bakri Group, terus habis itu saya pindah ke XL Axiata, and then I go to SCTV, kalau teman-teman pernah nonton lah ya TV ya, SCTV, saya dulu pernah di SCTV, terus saya di hijack ke Bloomberg TV. Jadi kalau teman-teman senang lihat stock exchange, economic news, saya di hijack ke sana. After that Bloomberg TV saya pindah ke JobsDB Indonesia. Jadi kebetulan ini satu company bareng sama JobStreet, jadi satu holding ya. Kalau holdingnya di Australia namanya SIG Australia ya. Terus 2 tahun 3 tahun di sana saya lihat kayaknya anak-anak Indonesia itu dijadikan apa ya saya bilangnya, sangat transaksional ya sama para pelaku job board gitu ya. Very transaksional. Jadi ya kamu kalau butuh kerja kamu ngelamar gitu ya. Kalau kamu nggak dapat ya bukan urusan saya karena memang it is what it is gitu ya. Tapi kemudian itu mengetuk hati saya bahwa kok anak muda Indonesia nggak punya medianya sendiri gitu ya untuk mengembangkan karir. Dan akhirnya saya ketemu sama Mas Andi Noya, sama Mas Billy Bun, sama Pak Aryadi dan Diana, kita berlima duduk memikirkan sesuatu. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? And then kita cetuskanlah Top Karir di 2015 ya. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang puji Tuhan sampai detik ini udah 7 tahun kita running ya, dan Top Karir sekarang digunakan oleh 7,2 juta anak muda di seluruh Indonesia. Kita bermitra dengan hampir 136.000 perusahaan di Indonesia ya, baik small, medium, big enterprise, itu kita bekerja sama, dan kita banyak melakukan gerakan-gerakan yang kita bilang apa ya, sangat-sangat rock and roll gitu ya. Jadi kita selalu becoming the first untuk ngelakuin banyak hal. Kita kerjasama dengan kementerian, dengan pemerintah provinsi ya. Kita sama provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten dan yang lain-lain. Kita melakukan banyak hal. Tapi angle-nya adalah dari dulu Top Karir berdiri sampai detik ini, visi kita sama, bagaimana kita menjadi portal pengembangan karir buat anak muda di Indonesia supaya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya kehidupan inilah banyak gitu. Jadi kurang lebih gitu sih Brian. Jadi overall seperti itulah. Wah, very insightful ya Pak. Nah teman-teman, kalau misalnya mau nyari lowongan kerja, mungkin boleh nih cek ke websitenya Top Karir atau mungkin download aplikasinya ya Pak ya. Nanti membantu teman-teman untuk mungkin mendapatkan lowongan kerja yang cocok dengan kalian. Nah, mungkin tanpa berlama lagi, mungkin kita langsung masuk ke topik utama kita hari ini aja, yaitu mengenai tentang dunia startup. Nah, sebelum saya memulai menggali lebih dalam tentang startup nih Pak, saya mau nanya nih Pak, definisi startup dari Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Selaku mungkin CEO dari sebuah startup gitu. Oke, jadi startup itu menurut saya ya adalah organisasi yang efisien ya, yang ingin mencapai satu tujuan dan memiliki agility yang sangat tinggi. Itu definisi startup ya. Tapi teman-teman harus bisa bedakan. Jadi perusahaan rintisan tuh beragam ya. Perusahaan rintisan tuh beragam dan selalu bilang,
pokoknya kalau namanya startup itu pasti yang canggih-canggih tuh, kayak Tokopedia, kayak Gojek. Enggak, ya saya perlu tekankan sekali lagi tidak. Kenapa? Bahkan kalau kita buka restoran gitu ya, di misalnya ada yang tinggal di Surabaya terus buka restoran gitu di Surabaya, ya itu adalah bagian dari perusahaan rintisan gitu. Cuma bedanya it's not a tech startup, ya, it's apa namanya bisnis startup gitu. Tapi nah pengertian startup tuh kurang lebih kalau saya melihat begitu. Jadi organisasi kecil untuk mencapai tujuan yang besar gitu ya, menyelesaikan problem besar, tapi kemudian memiliki agility yang sangat tinggi. Makanya organisasi tidak boleh terlalu besar. Begitu udah besar bukan jadi startup lagi, dia akan becoming enterprises gitu. Begitu. Nah, menyinggung dikit tadi Bapak Hmm. pada saat menjelaskan tentang top karir, Bapak ada Hmm. bilang kalau misalnya top karir itu sebagai becoming the first company yang membuat startup tentang lowongan kerja. Nah, menurut Bapak, becoming the first itu penting nggak sih dalam membentuk sebuah startup? Oke, jadi gini, teori tentang ini saya cerita teori dan apa yang saya lihat di market ya. Jadi gini, di startup itu menurut Kaufman, ya nanti boleh cari literasinya itu ada Kaufman. Itu ada 4 jenis startup. Ya, yang pertama adalah startup yang dia creating new market. Jadi market itu belum ada. Ya, kalau kalian bingung kayak apa? Contoh paling simpel Uber. Dulu ride hailing belum ada ya, belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada ya everything lah ya yang ada di US sekarang macam-macam gitu. Tapi yang pertama ngelakuin Uber ya. Terus e-commerce. Kita ngomong apa yang pertama yang kalian ingat? eBay ya. Sebelum ada yang lain-lain ya, sebelum ada Amazon dan yang lain-lain, eBay udah running gitu ya. Jadi ada satu startup yang khusus untuk creating new market. Marketnya sudah ada, tapi dia creating a new line of services gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah existing market. Jadi maksudnya existing produk. Produknya udah ada, ya contohnya saya ambil contoh. Ini deh, apa? Smartwatch misalnya. Paling simpel ya. Ini karena sponsornya juga Huawei ya. Huawei itu kan punya smartwatch gitu ya. Nah, apakah Huawei sebagai pionir? Tidak. Huawei creating a new line of technology smartwatch yang setelah orang-orang lain buat smartwatch gitu. Nah, boleh nggak? Boleh, sah-sah aja gitu. Itu sangat-sangat sah gitu ya. Yang ketiga, segmented. Ya, segmented. Segmented itu gimana? Saya ambil paling gampang pakai jam tangan ya, jam tangan smartwatch ya, karena teman-teman pasti paling tidak punya atau pernah lihat lah. Segmented. Tadi kan bicara Huawei, ya, terus ada another brand ya, gitu segala macam. Tapi kemudian ada satu smartwatch, ya, satu brand yang dia mengambil khusus adventure sama sport, misalnya. Ya, saya nggak nyebut brandnya, yang depannya G, belakangnya N, ya, you know lah. Ya, itu kan dipakai ya. Itu sama-sama smartwatch, ya. You guys using it, ya kan, untuk bagaimana recording your activities, ya kan, to deliver notification onto your hand gitu kan dia handphonenya di kantong ya, terus dia bisa kasih notification. Sama nggak functionnya? Sama, tapi the segmentation is totally different. Ya, yang satu lifestyle, yang satu health health lifestyle ya kan, yang satu lagi adalah sport misalnya, sport and adventures. Jadi ini cara kita ngelihat. Jadi startup tadi ya. Jadi yang pertama new market ya kan, terus kemudian kita bisa jadi followers ya. Ya udah ada bisnisnya apa ya udah smartwatch sama-sama smartwatch. Tapi ada yang segmented, ngambil lagi another segment yang very khusus gitu ya. Dan yang satu lagi adalah copy market. Copy market tuh gini contohnya. You guys aware Starbucks ya. Starbucks itu kalau kita di Indonesia itu bukan di-own oleh Starbucks langsung, tapi it's a franchise bisnis yang di-own oleh MAP, Mitra Adi Perkasa gitu kan. Nah, Starbucks udah punya di US, dari dulu udah ada Starbucks gitu kan. Terus kemudian masuk ke Indonesia, brandnya sama nggak? Sama ya. Tapi kalau kita bandingkan the coffee between Starbucks UK, Starbucks US, Starbucks maybe juga di Shanghai gitu ya. Terus kemudian di Indonesia is totally different.
cara mereka menyajikan. Even the menu juga agak-agak beda, sama kayak makanan siap saji. Jadi marketnya ada 4, Brian. Jadi cara kita mendefine adalah which one, ya. Semua punya pro and cons, ya. Semua punya pro and cons. Tapi yang paling berat menurutku ya pribadi, yang paling berat adalah creating new market. Ya, tahu nggak kenapa? Creating new market itu berat. Ada yang tahu? Mungkin di sini ada yang boleh jawab pakai chat. Kalau kenapa creating new market itu berat? Boleh loh. Ini kita sambil ini ya, sambil diskusi. Jadi biar nggak ngantuk lihat muka saya. Karena kalau biasanya orang lihat muka saya tuh ngantuk gitu. Butuh inovasi, which is true, betul, butuh inovasi. Ada lagi, apa lagi selain innovation? Boleh loh jawab anything yang ada di kepala kalian. Kenapa ya? Kok ini challenging? Banyak kompetitor, karena ini new market, belum ada kompetitor, tapi ada pemain di segmen yang lain, gitu ya. Jadi nggak salah. Ini partially right, partially ada yang kurang pas. Nah, ini jawabannya Meta yang menurut saya paling cocok, ya. Educate. Jadi market education itu adalah cost yang paling besar dari sebuah startup company. Ya, that's why Gojek burning cash dengan dia kasih ride hailing-nya adalah subsidize. Ya, kalau kalian pakai Gojek itu jangan salah, itu disubsidize per kilometernya. Ya, jadi itu contoh disubsidize. Apalagi, misalnya Tokopedia, dia kasih transaction and then cashback. Ya, everyone know gitu ya. Kita pakai e-commerce, ada cashback-nya gitu kan. Bahkan sebagian dari kita malah berburu cashback-nya multiple platform kan. Kadang di warna hijau, kadang di orange gitu, kadang di biru ya. Pokoknya kita cari yang paling untungin deh. Ya, artinya apa? Artinya mereka keluarin cost untuk mengeducate market supaya orang itu mau mencoba dan menggunakan. Yes, jadi cost-nya paling besar. Jadi kalau kita nggak punya capital yang cukup strong, cukup kuat dengan backup pendanaan yang baik, untuk creating a market will be very costly, sangat berat. Jadi mungkin itu, Brian. Oh, begitu. Nah, kan tadi dari ada 4 perbedaan dari startup itu, saya yakin di dunia ini udah banyak banget startup yang sudah dibentuk dari 4 hal tersebut. Nah, saya mau nanya nih Pak, kenapa sih orang-orang itu berlomba-lomba untuk membuat startupnya sendiri gitu? Kenapa nggak membuat perusahaan yang biasa-biasa saja gitu? Oke, ini maksudnya tech startup kali ya, tech startup ya. Oke, kenapa orang berlomba-lomba? Jadi gini, I think everyone dreams is quite same ya. Ya, ini saya ngomong pragmatis ya. Saya ngomong pragmatis dalam artian saya ngomong apa adanya. Teman-teman kalau mungkin kurang berkenan, aku minta maaf. Tapi paling nggak gini. Pada ujungnya adalah everyone pingin mereka jadi kaya raya, ingin jadi wealthy gitu ya. Jadi kaya raya, memiliki macam-macam, terus memiliki nama ya kan dan yang lain sebagainya. Tapi ada juga di dalam dua hal tersebut ada sendi-sendi sosial atau yang kita sebut true calling gitu ya. Kaya itu true calling nggak? Enggak setiap orang ya. Orang, saya pengen kaya, tapi true calling-nya dia mungkin bukan kayanya. True calling-nya dia adalah ya oke lah, kaya is my bonus gitu ya. Tapi true calling-nya adalah I want to help, mungkin kayak Mas Nadiem gitu ya, Mas Menteri gitu ya. Waktu creating Gojek, saya cuma pingin itu kok nolongin tukang ojek itu supaya dia nggak keseringan nongkrong. Jadi dia bisa dapat uang lebih gitu kan. Ya kan? Jadi ada true calling-nya tuh pasti ada sesuatu yang sifatnya sosial. Karena kita adalah makhluk sosial gitu. Jadi kalau sekarang orang berlomba-lomba creating this startup, those startup, this kind of startup, and so on, sebenarnya gini, kita kembalikan dulu kepada fundamentalnya. Ya, startup will not be exist if ada pernyataan gini, if there is no problem and issue di atas bumi ini. Ya, itu teori paling sederhana. Kalau nggak ada isu, kalau nggak ada problem di dunia ini, then there is no startup, tech startup. Kenapa sih tech startup itu hadir? Kalian bisa ngebayangin nggak? If you guys lahir di periode ketika aku lahir, ya
Aku lahir tahun 84, di mana internet is not everywhere ya, bahkan di kantor pemerintah aja masih bisa dihitung pakai jari gitu ya. Aku lahir tahun 84. But I grew di era di mana orang using teknologi gitu. Udah mulai pakai pager ya, mungkin ya pager. Pager tuh kalau bahasa Indonesianya penyerantai ya. Jadi ngirimin message through operator and then yang keluar teks. Kayak SMS gitu tapi ada operatornya. Nah, and then masuk ke era handphone dulu, belum smartphone ya, masih candy bar and then so on. Itu tantangannya jadi jauh lebih berat ya. Tantangan jadi jauh lebih berat. Kalian tahu nggak, dulu orang pakai kartu kredit, you're not using edisi. Kalau kalian pakai kartu kredit sekarang gimana? Dimasukin ke edisi ya, kartunya ya, betul ya? Dulu tuh nggak diapain? Dulu tuh ada mesin geseknya. Jadi kartu kreditnya ditaruh di atas box, terus dia ada karbonnya, karbon papernya, and then dia harus digesek, jegrek gitu. Kalian bisa bayangin nggak? Ya, gimana kalau ada 1 juta outlet membutuhkan alat yang kita sebut alat bukti pembayaran tersebut. Kan ada EDC, ada yang tadi jegrek-jegrek itu ya, alat karbonnya. Bayangin. Ya. Sekarang everyone using a single EDC untuk multiple payment. Mau pakai QR code bisa, mau pakai tap bisa dan segala macam. Ya, jadi I think karena hidup kita itu complicated, isunya pasti banyak ya. Nah, jadi selama isunya banyak pasti ada startup. Gitu, Brian. Jadi makanya orang berlomba-lomba. Ada yang buat startup ini, startup itu gitu. Apalagi di China ya. Nah, ngomongin tentang banyaknya isu yang membuat jadi banyak startup terbuat nih, Pak. Kan Indonesia masih negara berkembang. Saya yakin Betul. juga pasti isu yang ada di Indonesia ini masih banyak yang bisa dibenarin. Nah, Correct. ke depannya itu mungkin prospek untuk startup di Indonesia itu gimana sih, Pak? Oke. Cara ngeliatnya gini, sederhananya. Compare GDP-nya Indonesia dengan GDP-nya China. Ya, itu teknik pertama. Compare GDP-nya Indonesia dengan GDP-nya China. Kita potensial growth-nya masih jauh banget GDP-nya, gitu ya. Artinya apa? Kita belum pada posisi strong point dari setiap individual yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh potensial growth-nya masih sangat-sangat besar, multiply-nya. Jadi lihat GDP-nya, satu itu. Yang kedua, fakta bahwa di China, kebetulan I attend a few business course di China gitu ya, with my partner. The fact is di China itu setiap hari ya ada 1 unicorn, kurang lebih begitulah. Karena penduduknya banyak kan. Penduduknya banyak, begitu kita punya service yang orang attach langsung brung, yang pakai banyak. Artinya di Indonesia belum. Ya, di Indonesia itu belum. Di Indonesia tuh bisa satu startup untuk jadi unicorn itu butuh bertahun-tahun. Ya. Tapi kan kita ingat kalau kita ingat teori spiral ya. Teori spiral science. Jadi makin lama teknologi itu spiralnya makin kecil. Ya, artinya apa? Semua jadi makin lebih cepat gitu. Tapi makin cepat berubah. Jadi makin cepat diatasi tapi makin cepat berubah gitu kan, teori spiral gitu. Nah, kita lihat gap-nya aja, Brian. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya, wah potensinya gede nggak? Gede banget. Gede banget. Ya, di Indonesia gede banget. You name it ya. Dari hal kamu tidur, kamu bangun, beraktiviti sampai kamu tidur lagi. Apa yang kamu lihat oleh mata kamu, it could be a tech startup. Trust me. Dan menurut Bapak, apa sih yang dibutuhkan untuk orang-orang ini agar bisa membuat startup itu sendiri? Soalnya kan mungkin banyak orang nih, mereka mimpi pengen bikin startup, pengen banget, cuma mereka nggak tahu mau mulai dari mana atau caranya bagaimana gitu. Oke, jadi kita bicara ini dulu ya. Kita bicara fundamentalnya dulu. Yang pertama adalah saya harus kasih pemahaman dulu kepada teman-teman supaya tidak terjebak kepada entrepreneur is a god gitu. Karena banyak sekarang paradigma di kepalanya anak-anak muda adalah pokoknya kalau jadi entrepreneur is everything gitu ya. Mau jadi entrepreneur apapun itu everything gitu. Enggak ya. Orang itu ada yang meant to be employee.
ya, jadi karyawan. Dosa nggak sih? Nggak dosa kok. Kalau nggak ada karyawan, siapa yang mau buat bisnis gitu? Kalau semuanya buat bisnis, kita nanti jadinya apa? Jadinya kita barter nanti. Nggak ada yang kerja, ya kan? Jadi ada orang yang meant to be karyawan. Boleh nggak? Boleh, sah-sah aja. Buktinya karyawan bisa jadi direktur utama, bisa jadi menteri di Indonesia gitu kan. Jadi apa gitu. Intinya jadi orang yang berguna lah. Jadi yang pertama nggak harus ya. Tapi kemudian bagaimana mendefinisikan, oh ini kayaknya aku cocok nih untuk doing something, untuk creating tech startup. Yang paling simpel menurut aku lihat keluarga sih, paling simpel ya. Kalau di keluarga papanya, mamahnya, kokonya atau whatsoever ya, kakek neneknya doing business, biasanya in my experience ya, itu mentalnya DNA-nya ada. Ya, mentalnya sama DNA-nya ada. Itu yang yang kedua. Yang ketiga, gunakan privilege yang kalian miliki. Ini yang salah. Kebanyakan orang lebih proses gini. Pokoknya aku pengen bangun bisnis sendiri, tech startup dari nol tanpa bantuan keluargaku, orang tua, kakak dan segala macam. Enggak lah, jangan nih. Kenapa? Karena nanti kayak saya. Ya, saya tumbuh dari keluarga yang saya tidak bilang kekurangan, kami berkecukupan, tapi bercukup ya. Jadi hanya cukup untuk sekolah, cukup untuk ya sekali-kali liburan itu kayak mungkin setahun cuma bisa sekali gitu ya, dan nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa keluar negeri gitu ya. Jadi gunakan privilege yang kalian miliki. One of those adalah anak-anak sekarang itu kalau aku perhatikan, dia utilizing their family network. Dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dosa, bener. Itu justru kalian bisa manfaatkan. Dan your parents itu akan punya kebanggaan justru. Wah, anakku mau ini nih. Gitu ya. Pengen doing this business gitu ya. Gunakan privilege yang kalian punya. Nah, itu kalau mau startupnya bagus, menurut aku harus ngelakuin gitu, Brian. Jadi, kalian pinter, ya harus pinter. Tapi memang yang startup berat itu adalah mental sih. Mentalnya luar biasa. Jadi sometimes kalian akan deal with situation yang gini. Namanya udah terkenal gitu ya di luar. Wah, misalnya aku ambil contoh siapa, Rachel deh yang jadi MC. Misalnya, wah Rachel gitu. Udah muncul di IDN Times, Detik.com, bla 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 bla. Sampai one day company-nya Rachel misalnya. Ini misalnya aja ya Rachel. Saya tidak mendoakan, saya doakan Rachel kita. Jadi misalnya company-nya Rachel tiba-tiba default. Ya, jadi capitalnya, reserve-nya habis, cash flow-nya berantakan, and then nggak ada investor yang mau invest di saat itu. Sampai akhirnya the company harus di shut down, the business. Ya, kalian bisa bayangin nggak seberapa broken-nya mentality dari Rachel pada saat itu gitu. Bayangin namanya udah di mana-mana, teman-temannya tahu, saudara-saudaranya tahu, sahabat-sahabat, wah Rachel tuh punya startup keren banget gitu ya. Tiba-tiba nggak ada. Nah, itu yang berat sih, Brian. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang masih muda-muda nih ya, nah sekarang belajar kalau tinju nih, kita belajar dipukulin dulu, nggak apa-apa. Ya, mumpung lagi kalian lagi kuliah, nggak punya pedang kan, belum punya anak, belum punya pasangan, jadi resiko cuma individual kalian aja. Tapi again, resiko yang diambil bukan yang jadi. Saya perlu kasih kode itu karena ini kewajiban moral, Pak. Iya. Gitu. Nah, Pak, ngomongin tentang mungkin mental kita sebagai anak muda untuk membangun startup, saya mau nanya, menurut experience Bapak nih, mungkin Bapak boleh sharing dikit tentang suka dukanya membangun sebuah startup itu bagaimana? Waduh, kalau ini saya bisa berlinang air mata nih. Suka sama dukanya gini. Jujur kalau di awal dukanya luar biasa ya. Jadi
tadi saya kan cerita ya, saya berkarir sebagai profesional ya. Dan karir saya itu teman-teman cukup cepat. Saya itu jadi director umur 29 tahun. Jadi director di multinational company. Walaupun saya harus kasih statement, saya bukan orang yang jenius. Ya, I'm not a smart guy, I'm not the genius one gitu ya. Saya tuh orang yang mediocre lah. Kuliah biasa-biasa, ya kan. Teman juga ya biasa-biasa gitu ya. Tapi ada yang saya punya itu adalah persistence. Jadi saya nggak gampang. Pokoknya kalau diledekin orang, saya selalu bilang gini, ya nggak apa-apa, ledekin aja. Ntar lihat aja nanti. Nah, itu prinsip saya ya. Kalau berangkat di situ sih sebenarnya dukanya adalah, jadi saya menabung bertahun-tahun untuk keluarga saya gitu ya, untuk ya tentunya siapapun juga pingin ya keluarganya anak-anaknya sekolahnya bagus, ya kan bisa liburan kayak kalau saya kebetulan saya berpuasa gitu, saya Lebaran pingin jalan-jalan gitu kan, akhir tahun tuh pingin ke Europe segala macam gitu. Pikiran saya begitu. Tapi ketika tabungan itu sebenarnya udah sangat-sangat cukup lah ya untuk mungkin sampai saya meninggal dunia, sampai saya pensiun tuh cukup lah. Sampai akhirnya saya memutuskan creating top career gitu ya. Di mana sebetulnya itu draining my savings. Draining ya, bukan ngurangin loh. Kalau ngurangin kan cuma ya kurangin, misalnya tabungannya 10.000 gitu ya, ngurangin jadi 7.000, ngurangin 3.000 gitu. Ini draining, benar-benar sampai nol. Ya bahkan sampai saya harus berhutang, menjaminkan kendaraan, rumah tinggal, tanah saya dan segala macam. Tapi in the name of belief ya, again ya kan kita tuh doing our own business. Ya actually kita tahu ya, benar nggak sih? Kita tahu, oh this is it gitu. Aku tahu nih gini, aku tahu nih barang, aku yang pegang, aku yang bangun, dan kita punya keyakinan itu. Tentunya keyakinan yang beralasan, bukan keyakinan ini ya. Jadi kalau tanya duka, wah dukanya luar biasa, itu satu. Yang kedua, ketemu sama calon investor. Wah itu mulai dari diketawain, dicuekin, dicemooh, ya kan, ditanya-tanya ngapain buat begini lagi segala macam, udah diomelin tetap juga nggak jadi diinvest gitu ya. Jadi mental ininya sih harus kuat, makanya tadi aku bilang karena mental challenge lebih gede. Ketemu sama calon investor gitu ya. Sometimes gini, saya harus cerita kadang-kadang ada ego ya. Saya lebih tua gitu ya. Usia saya sekarang 38 tahun. Saya ketemu sama seseorang yang wakilin venture capital. Ya, usianya masih 24 tahun. Ya, terus dia asking so many question gitu ya, yang ya mungkin dia taunya on a book gitu loh, belajar secara teori gitu. Sometimes it hurts buat kami gitu, buat aduh nanyanya ngapain sih nanya gini kayak gitu ya. Tapi ya again kan mereka mewakili venture capital. Nah, dukanya begitu. Tapi sukanya, apa sukanya? Sukanya adalah when you know. Ya, when you realize your baby, which is your startup, itu giving powerful impact to your society. Trust me, itu it's like refueling all the energy that you've been waste for ya 3 tahun gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang, Mas Bayu, makasih ya, saya dapat kerjaan tetap sekarang karena kemarin ngelamar lewat Top Career. Itu kayak gitu. Langsung jadi Super Saiyan kalau Dragon Ball gitu ya. Langsung kayak energinya tuh langsung luar biasa. Itu yang ngebuat kami tetap bisa keep up until today gitu ya. Sampai saya sering bilang sama tim, kalau kamu bekerja cuma ngelihat, oke, saya punya checklist, kan kerjaan ada checklist ya, and then udah selesai gitu checklist gitu ya. Selamanya kalian akan jadi operator. Hanya doing those kind of work gitu ya, hanya untuk dapetin checklistnya. Tapi kita nggak pernah consider bahwa dari setiap yang kita kerjakan 1 poin, 2 poin, ratusan poin setiap bulan, sebenarnya itu ada maknanya. Maknanya apa? Giving impact to others gitu.
Memang kelihatan klise ya, tapi nanti kalian ngerasain sendiri deh. Aku nggak bisa ceritain gimana emosionalnya gitu ya kalau wah gila ya gitu. Ada loh orang yang sampai nelpon gitu ya, nge-DM ke IG gitu ya, cuma untuk say thank you. Jadi gitu sih Brian. Kalau suka duka ya gitulah. Oh, oke. Nah, ngomongin tentang tadi yang Bapak udah jelasin tentang experience Bapak, saya mau nanya nih Pak, Hmm. penting nggak sih sebelum membuat startup itu Hmm. bekerja di company Company. lain dulu untuk mengerti sistematis dari cara membuat perusahaan gitu? Oke. Wah, ini jawabannya susah. Karena kebetulan gini, saya bukan ngebelain tipikal saya ya. Saya kan manusia hybrid. Ya, I'm apa namanya? Person yang living in dua habitat gitu. Saya kerja dulu and then saya creating startup. Jadi yang saya selalu lihat adalah kematangan sih. Ini bukan soal seberapa jenius kita ya, building a startup. Mungkin ada silly people out there gitu ya yang punya startup dan valuation-nya gede banget gitu, orang-orang ngelirik, orangnya jenis jenis banget juga enggak, biasa aja gitu ya. Apa namanya, ya again ya, ya inilah apa namanya perlu di-consider juga sih sebenarnya ya. Jadi saya selalu ngelihat si apa founder segala macam itu punya apa ya, saya bilang punya taste sendiri lah ya terkait dengan ekspektasi dan segala macam lah Brian. Nah, sorry, ini sebentar, ada gangguan sedikit. Aduh, wait. Screen-nya freeze sebentar ya. Saya minta waktu sebentar. Oke. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Pak. Sorry Brian, ini apa distracting jadi saya agak lupa pertanyaannya. Boleh diulang lagi Brian? Sorry. Tadi saya bertanya tentang kenapa experience pentingkah Oh ya penting experience ya, kerja dulu atau enggak. Ya itu gini ya kalau habitat. Jadi banyak sekarang startup yang saya bisa ngerasain secara personal adalah pertama soal wisdom. Ya, wisdom. Jadi you guys aware about ini ya, apa namanya? Shaolin Kung Fu ya. Pendekar Shaolin itu ya. Dia kan nggak serta-merta jadi pendekar dulu ya. Dia jadi biksu dulu, biksunya biksu yang kelasnya paling bawah gitu ya. Nyiapin, nyapu, ngepel, ambil air gitu ya. Ini saya ambil analogi yang sederhana. They keep repeating those kind of process every day gitu ya. Mungkin bisa bertahun-tahun gitu ya. Sampai akhirnya dia mulai jadi biksu kepala kan. And then everyone punya atensi kepada dia gitu. Tapi karena dia start from ground, ngelakuin kerja yang sistematis gitu ya. Kan sistematis ya, boleh didebat ya. Tapi kalau di apa namanya, sepanjang yang saya tahu, itu sistematis karena udah tahuan jam berapa harus ngambil air, itu kan sistematis ya. Jadi ada pola yang dilatih dan kelebihannya adalah ketika kita menjadi pemain bebas ya, yang tidak terpola, kita tahu set mana yang akan digunakan. Saya ambil contoh. Di sini pasti ada yang hobi olahraga. Nah, misalnya kita olahraga sepak bola. Paling simpel deh. Ya, buat para perempuan, wanita-wanita hebat, saya ngomong sepak bola mohon maaf ya, tapi mestinya sih kalian tahu lah. Sepak bola itu kan ada beberapa teknik ya. Dari mulai terima bola, receive ya pakai kaki, passing, shooting, ya, tackling, handling the ball dan yang lain-lain. Kalian bisa bayangin nggak seorang Messi, Cristiano Ronaldo, or whatsoever lah ya, ada Salah, ada wah macam-macam deh pemain-pemain hebat di dunia. Itu dia bisa doing apa technical training yang dilakukan berulang-ulang. Passingnya berulang-ulang ya kan. Nanti habis itu receive-nya berulang-ulang ya kan, heading-nya berulang-ulang kan itu yang mereka lakukan. Kenapa? They train their pattern. Dia belajar pattern-nya. Nah, ketika dia udah punya pattern, begitu masuk lapangan, mau lawan siapa aja kita siap nggak kira-kira? Siap ya. Karena kita udah punya.
bekal untuk ngelakuinnya. Nah, mungkin gambarannya analogi gitu. Apakah lebih baik? Enggak juga, saya bilang. Kadang ada satu pendekatan free form ya, bentuk bebas ya. Itu akan jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki konsep berpikir resiko. Hmm. Ya, buat seorang yang for me yang background-nya sebagai karyawan, and then kemudian ke entrepreneur kan kita udah kebiasa tiap bulan dapat gaji gitu kan, ada insentif 3 bulanan ya, quarterly, ada insentif semester gitu, ada insentif tahunan gitu kan. Udah tahu, oh ini pasti nih kita bisa ngejar gitu. Kalau jadi pemilik saham enggak. Bulan depan gajian sama 3 bulan lagi gajian karyawan juga belum tahu gitu kan. Jadi itu sih. Ya again ya, tapi itu pro and cons-nya ada. Tapi again kalau saya menyarankan spend 3 tahun 4 tahun kalian untuk belajar sistemnya dulu, untuk tahu ya. Jadi begini harusnya. Ini how to lead the team gitu. Karena paling nggak harus punya leadership gitu. Gitu sih Brian. Oke, baik-baik. Nah, mungkin sekarang aku mau mulai masuk mungkin ke dalam pendanaan dari startup itu sendiri kali. Mungkin lo boleh mungkin memberi kita kayak definisi sedikit mungkin apa perbedaan dari venture capital dan angel investor. Saya yakin pasti teman-teman di sini kan banyak yang mendengar kayak istilah venture capital atau angel investor, tapi mungkin mereka belum tahu apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua pendanaan ini. Oke. Jadi gini, venture capital, saya cerita venture capital dulu ya. Venture capital itu adalah institution yang memberikan dana ventura. Makanya disebutnya venture capital ya. Jadi dana ventura. Modal ventura, sorry. Nah, venture capital itu adalah institusi yang menginvestasikan dana yang dia kelola kepada startup. Oke, startup seperti apa beda-beda. Ada venture capital yang saya bisa bilang senangnya fintech terus. Contohnya Mandiri Capital, punya Bank Mandiri ya. Ada Mandiri Capital. Itu senang banget fintech itu diinvest. Ada yang modelnya pokoknya kalau penggunanya banyak, GMV-nya besar. GMV itu gross merchant value ya, jumlah transaksi satu bulannya itu banyak. Gua mau invest. Contohnya apa? SEA misalnya ya. Kalau di Jepang ada SoftBank dan yang lain-lain. Nah, jadi tapi bukan dianya. Jadi dana itu dimasukkan ke venture capital ini. Jadi venture capital inilah yang memanage. Ya kayak di Indonesia ada Kejora, kalau teman-teman tahu ya, Kejora Orbit. Itu dananya macam-macam. Jadi ada dari Jepang, dari lokal Indonesia, dari China dan yang lain-lain. Jadi mereka manage. Nah, jadi venture capital itu mereka managing those fund ya untuk ngelakuin investasi ke ke startup. Apa bedanya sama angel investor? Angel investor itu kebanyakan adalah personal. Jadi misalnya saya punya uang nih, terus tiba-tiba siapa ya di sini misalnya Cheryl deh atau Brian atau Cheryl lah pokoknya Brian sama Cheryl tiba-tiba join ini berdua creating a new startup and then you both presenting ke saya, Mas Bayu saya punya ide begini. Nah, saya ngelihat tertarik dengan konsepnya. Oke, kalian butuh gimana? Saya butuh dana, Mas. Jadi saya butuh dana 1 miliar untuk 2 tahun, bla 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 yang diperuntukkan untuk ABCDE gitu ya. Nanti Mas Bayu kita kasih sekian persen. Makanya kadang-kadang angel investor masuk di momen tertentu dia jadi co-founder. Bukan jadi founder ya, jadi co-founder gitu. Nah, bedanya apa? Jadi venture capital sama angel investor itu totally different sequence ya. Angel investor itu akan berada di sequence namanya adalah pre-seed. Ya. Kalau bingung, apalagi nih pre-seed gitu ya. Pre-seed itu ibaratnya kalian tahu ini kan benih tanaman ya. Yeah. Benih tanaman. Ini pre-seed belum jadi benihnya. Kenapa? Karena baru ada di konsep di kepala. Ini kayaknya OBS-nya mati tapi saya lanjutin aja ya. Yeah. Di kepala. Jadi si pre-seed ini adalah baru ide di kepala yang diturunkan ke model bisnis, ke presentation dan segala macam. Nah, makanya banyak disebut angel investor. Tahu nggak kenapa disebut angel?
Ya, yeah, you just like angel. Ya, you give your money and then you guys don't know gimana akan returnnya gitu kan. Jadi makanya disebutnya angel investor gitu. Jadi buat ya, it's literally just like angel gitu ya. Kalau duitnya hilang ya sudah gitu, it's a gone gitu. Tapi ya itulah angel investor. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya angel investor akan dapat first wave right. Kebayang ya? Dia akan dapat right pertama dari bisnis itu. Jadi kalau dia convinced dan si foundernya itu bagus banget, dia akan dapat wave. Wave-nya adalah ketika dia fundraising, itu si valuasi company kan naik terus tuh. Nah, si angel investor karena udah invest di awal, dia dapat portion of saham yang besar, misalnya dapat 20% gitu ya. Dia dilusinya dikit-dikit, guys. Dari 20, 19%, 18. Perusahaan udah mau terbang, dia mungkin masih punya 7%, 6%, 5% gitu loh. Ya, jadi itu kelebihan angel investor. Makanya being angel is wow. Ya, jadi beda ya. Jadi angel investor sama venture capital. Nah, venture capital masuk di periode mana? Banyak kan venture capital akan mulai di seed, ya, seed. Jadi seed udah jadi benih. Bedanya apa sih? Pre-seed tadi konsep. Kalau seed itu udah ada MVP-nya, udah ada minimum viable product, udah ada produknya bisa dipakai, tapi belum ada penggunanya baru dikit lah, gitu ya. Jadi ada MVP. Nah, biasanya venture capital ngelihat, oke, apa yang bisa aku lakukan untuk company ini bisa terbang valuasinya, ya kan, transaksinya naik dan yang lain sebagainya. Dia ngelihat, kalau ketemu dia akan invest. Ya, itu apa namanya seed. Terus kemudian masuk ke early stage ya. Kalau di investment ada namanya early stage. Pasti teman-teman sering dengar. Seri A, seri B, seri C gitu ya. Itu adalah early. Nah, bedanya apa? Kalau di apa namanya di early stage ya, itu kebanyakan adalah sudah PMF, udah product market fit. Jadi produknya udah cocok di market nih, misalnya di tes di Jakarta ternyata banyak banget orang Jakarta yang pakai. Kayak Gojek dulu masih ingat teman-teman? Gojek di Jakarta tiba-tiba banyak banget orang pakai, gitu kan. Terus buka di Surabaya banyak banget. Nah, dia udah berapa kota besar, and then dia fundraising untuk seri A. Ya. Jadi ada early stage, kemudian tahap berikutnya itu ada apa ya? Saya bilang later stage. Ya, later stage itu udah terakhir-terakhir tuh, udah macam-macam ya. Jadi nggak bisa dibandingin gini. Seri A, B, O berarti yang terakhir C ya enggak. Ya, Bukalapak, Tokopedia itu sampai seri F. Ya, jadi seri A, B, C, D, E, F. Mungkin kalau saya sampai seri A, B, B, C, C. Fundraising mulu, nggak bercanda. Jadi ada tahapannya, tapi kelihatan. Jadi dari apa growth-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau si later stage itu akan bicara tentang scale. Ya, scale. Jadi economic scale-nya itu udah masif. Makanya udah masuk ke later stage. Terakhir tuh apa? Terakhir IPO. Ya, itu paling terakhir nggak? Enggak. Masih ada loh. Nah, teman-teman bingung kan? Kan udah IPO, Mas Bayu. Kok masih ada lagi? Ada namanya public market. Public market contohnya gini. Sini ada siapa? Matthew misalnya. Matthew Wijaya punya bisnis fundraising sampai IPO. Ya. Terus saya nih company saya lebih besar misalnya Matthew. Terus saya lihat Matthew, bisnisnya Matthew oke juga ya, sesuai sama ekosistem saya nih. And then I talk to Matthew, terus saya bilang gini deh, aku M&A aja deh, aku akuisisi, aku merger, terus aku akuisisi. Terjadi nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Jadi bisa ngelakuin merger and acquisition. Kenapa terjadi di situ? Itu namanya public market. Nah, untuk ngelihat sequence-nya, beda-beda pemainnya. Tadi saya cerita pre-seed itu kebanyakan angel investor atau kita nyebutnya bootstrapping gitu ya. Terus kemudian masuk ke seed ya. Seed itu lebih kepada angel invest venture capital gitu ya. Seri A, venture capital B segala macam sampai later stage itu udah konsorsium. Di konsorsium quote unquote of VCs. Jadi VCs-nya banyak buat konsorsium bareng gitu. Ya, hopefully bisa mencerahkan ya. Iya. Nah, tadi kan Bapak ada ngomongin tentang kalau misalnya angel investor itu biasanya masuknya pas pre-seed, ya kan? Iya. Nah, kan
saya ini pernah nonton sebuah drama Korea nih namanya Startup. Nah, di startup itu kan dia pakai bukan angel investor ya, mereka pakai inkubator. Oke. Nah, bedanya inkubator sama angel investor itu bagaimana? Dan yang lebih menguntungkan itu angel investor atau inkubator sebenarnya? Gini, saya cerita dulu. Biasanya inkubator itu akan masuk di sendi antara pre sama seed, di tengahnya. Karena nggak mungkin kita masuk ke incubator, itu the produk belum ada. Produknya belum eksis. Ada nggak yang bisa? Ada beberapa sih yang mencoba-coba dan gila juga inkubatornya, gitu ya. Itu sah-sah aja. Inkubator itu, kalau venture capital, dia investing to your company, ya, and then he get shares. Yeah. Ya, dia dapat saham ya. Aku invest, aku dapat saham. Kalau incubator, dia nggak invest. Dia nggak investing dalam bentuk uang. Yang dia invest ke kalian adalah ekosistem. Ya, aku punya backlink ke Huawei. Aku punya backlink ke pemerintah, misalnya Australia. Aku punya ke pemerintah ini, ngelakuin ini. Jadi service kamu bisa membesar, segala macam lah. Nah, dia kayak gitu. Itu namanya incubator. Gitu. Jadi beda ya. Jadi apakah venture capital ada di incubator? Ada. Kadang-kadang mereka menaruh sebagian dananya di incubator untuk ngelakuin pre-pitching. Apa ya? Kalau di bola tuh talent scouting. Lihat, oh ini ada nggak ya ini nih syarat yang keren gitu kan. Kan kelihatan tuh dari situ kan. Nah, itu caranya. Gitu, Brian. Nah, terus tadi mau menyinggung dikit tentang IPO nih. Kan yang saya tahu biasanya banyak kan ya perusahaan-perusahaan startup yang sudah IPO itu biasanya itu udah menjadi unicorn di sektornya dia. Nah, sebenarnya penting nggak sih buat sebuah perusahaan startup itu untuk menjadi unicorn dulu sebelum menjadi IPO? Iya. Nggak ada teorinya sih harus unicorn-nya, tapi will be better jadi unicorn. Kenapa? Kita pakai common sense gini. Unicorn itu it means the company valuation is above 1 billion US dollar. Ya, jadi kurang lebih 14 triliun lah. Baru bisa dibilang unicorn kita. Di ID sudah gini, IPO tuh bisa dilakukan harus 14 triliun, enggak juga kok. Banyak company yang valuasinya baru 500 miliar dia udah IPO. Tapi kalau dia melakukan IPO di saat valuation of the company itu terlalu kecil, itu akan sangat sayang karena collecting dana dari masyarakatnya jadi lebih kecil. Benar nggak? Misalnya saya punya harga perusahaan saya 100 miliar misalnya. Nggak usah 100 miliar, susah. 1 juta harganya. Harganya 1 juta. Terus saya bilang, saya mau IPO 20%. Ya, 20%. Saya mau penggalangan dana lewat IPO 20%. Berarti kan 2 juta rupiah ya. 2 juta rupiah. Dibelilah 2 juta rupiah itu dengan harga market dari banyak orang. Dikumpulin. Ternyata mungkin saya dapat lebih gede dikit. Nggak 2 juta. Jadi 3 juta gitu. Karena kan harganya di market fluctuation kan. Ada yang naik, segala macam. Tapi harga company-nya baru 1 juta. Gitu. Padahal kalau saya harga company-nya udah 10 miliar atau 10 juta, kan beda ya situasinya. Iya. Gitu ya. Nah, itu jadi ini ya pendekatannya macam-macam, tapi nggak harus. Tapi buat teman-teman gini, unicorn itu bukan segalanya ya. Bahkan di Indonesia dan umumnya orang-orang tahu ya cuma tahu unicorn aja. Padahal nggak hanya unicorn loh. Kalau kalian pengen tahu, nih aku kasih tahu ya. Dari yang paling basic itu yang valuasi kecil banget tuh disebutnya apa? Kecoa. Cockroach. Ya, habis cockroach ada poni. Ya, habis poni ada centaur gitu ya. Habis centaur baru namanya unicorn. Nanti unicorn, decacorn, hectacorn ya dan segala macam gitu. Jadi ya inilah. Ya nggak ada teori yang harus begini. Tapi gitu sih, Brian. Oke. Mungkin kayaknya karena keterbatasan waktu, mungkin saya cuma bisa nanya
pertanyaan terakhir sebelum masuk Ya, sesi Q&A ya Pak ya. Mungkin sebagai oke. penutup, mungkin Bapak boleh kayak membagikan kayak tips and trick dalam membangun sebuah startup. Oke, tips and triknya pertama, apa yang kalian cari? Kalian harus tahu dulu tujuannya. Ya, kalian pingin cepat, ya, atau kalian craving for adventures. Ya, ada satu pendekatan yang menurut saya paling gampang. Ya, kalau pingin tahu tuh company atau startupnya itu bisa gede banget, caranya gampang. Ya, analisanya mudah. Dengan cara apa? Lihat problem yang diatasin itu besar banget apa enggak. Makin besar problemnya, makin cepat the company fly. Tapi makin berdarah-darah, makin bleeding kita, makin susah. One of those adalah kita ngelihat automation vehicles, ya, kayak Elon Musk buat. Gimana nggak gila, ya, semua orang dulu ngetawain dia gimana mobil jalan sendiri gitu ya. Nowadays ya mobil itu bisa jalan sendiri ya. Di Amerika, di Indonesia nggak bisa karena ada beca lewat, ada Gojek segala macam. Tapi dia menyelesaikan masalah yang susah sekali karena dari dulu sense of vehicles adalah been driving by drivernya kan, gitu ya. Mau apapun kendaraannya ya, mau kapal selam, mau apa segala macam. Tapi nowadays dia bisa ini. Susah nggak? Susah banget. Jadi makin susah isunya, makin kita bisa pecahin, makin besar startupnya. Jadi identifikasi itu. Terus yang ketiga, empower yourself. Penting, ya. Mungkin hari ini aku belajar aku sharing sedikit-sedikit ke teman-teman ya dengan waktu yang terbatas. Maybe akan berguna buat kalian, tapi akan lebih baik kalau kalian bisa cari lagi lebih dalam kalau memang tertarik. Banyak kok di online course di YouTube, ya di mana-mana lah. Banyak cari forum-forumnya juga. Jadi I think itu sih Brian. Jadi kalau kalian mau lakuin, utilize apa yang kalian punya resources. You guys punya family network, you guys punya mungkin quote unquote saya bisa bilang modal harta dari orang tua yang bisa digunakan, dan lakukan aja. Jangan pernah malu. Terima kasih banyak Pak untuk sharingnya. Saya merasa wawasan saya tambah banyak sih Pak untuk bangun startup. Thank you Brian. Kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Okay. Mungkin boleh pertanyaannya. Kayaknya di chat banyak nih. Iya. Ada 2 nih. Mungkin pertanyaan pertama, yang kalau mau buat startup sebaiknya cari pengalaman dulu. Tadi udah dijawab ya? Udah jawab tadi. Udah dijawab. Sorry. Yang dari Ricky. Dengan banyaknya event-event sekarang yang mengakomodir lahirnya startup baru, bagaimana caranya kita membentuk startup dengan bisnis model yang punya economic mode. Melihat startup antara satu dengan yang lain, tidak terdapat banyak perbedaan dengan jumlah startup yang terus bertambah tiap waktunya. Oke. Wah, ini menarik. Ini bagus banget pertanyaan Ricky ya. Karena gini, business model could be the same. Ya, you guys already know ya bagaimana restoran siap saji itu punya bisnis model yang kurang lebih sama, ya. Deliver as it fast, gitu kan. Makanya disebut fast food ya. Makanannya cepat di deliver supaya apa? Orang happy, dia kembali, datang lagi dan trafficnya tinggi gitu ya. Walaupun marginnya tidak sebesar mungkin fine dining, ya kan. Materinya sama kan, sama-sama chicken, sama-sama beef. Tapi kan kalau kita makan fine dining di restoran terus kita makan steak gitu ya, itu kayak mahal banget. Padahal udah sama-sama daging gitu. Ya, nggak ada beda ya. Tapi sometimes ya itulah. Ya bisnis model bisa sama. Tapi gini, the ideas adalah ada common ground yang kalian harus mengerti. Dan ini jarang aku ceritain. This is the first time aku sharing seperti ini dan teman-teman dari Permit Shanghai yang pertama dengar. Jadi prinsipnya startup itu adalah winner take it all. Simple. Ya. Jadi pemenang akan ambil semuanya. Artinya apa? Kalian tahu hukum Pareto ya, market share? Yeah. Ya. Nggak usah pakai Pareto deh, kalau Pareto kan lumayan lah ya. Nah, simple gini. Kalau market share-nya 100% total gitu ya, kalian harus own 50.0001. Ya.
kalian akan menangin marketnya. Simple, ya. Ceritanya simple, ngejarnya susah. Tapi tapi saya perlu kasih tahu rahasia itu kenapa? Karena teman-teman harus punya pandangan itu. Kalau kalian mau bisnis bakso misalnya, mau jual bakso gitu ya, terus kemudian gimana ya caranya biar saya bisa take all? Ya kalian harus jadi produsen baksonya, sehingga baksonya dijualin oleh tukang bakso di mana aja, gitu kan? Ya. Jadi semoga menjawab ya, Ricky. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak dari Whitney. Bagaimana caranya meyakinkan atau pitch ke investor jika kita baru benar-benar masih seed? Oke. Gini. Satu, pertama jangan meyakinkan ke investor dulu, ya. Kita perlu memilih investornya. Iya dong, itu penting. Jadi kadang-kala kita karena panik, wah kita butuh modal segala macam, and then we throw up ya pitch deck kemana-mana gitu, dilempar ke sana, padahal nggak relevan. Jadi kita harus tahu investor mana yang punya atensi terhadap sequence seed ini. Jadi pertama cari investornya. Yang kedua adalah selalu keluarin hipotesa yang fact base. Hipotesa itu kan setengah dari fakta, bener nggak? Kita buat hipotesa. Oh, air itu bakal bakal habis kira-kira ya 3-4 jam. Padahal kita nggak tahu berapa stove pressure-nya, ya kan? Tekanan kompornya kita nggak tahu kan, ya kan? Tapi kita kira-kira hipotesa. Kita tahu faktanya bahwa api kalau memanaskan air dia jadi uap, gitu kan? Kita tahu faktanya, tapi kita nggak tahu exactly berapa jam, berapa menit, berapa detik si air itu habis sehingga menjadi uap. Jadi kita harus keluarin hipotesa terhadap bisnis kita, ya, yang relevan dan sesuai dengan fakta. Kata kuncinya itu ya, Whitney. Jadi kalau mau doing something buat bisnis di startup, cari itu hipotesanya. Makanya sebelum creating produknya udah jadi ya, jadi MVP, kita harus tahu namanya key metrics. Ini teman-teman harus tahu ya, key metrics. Key metrics-nya apa? Macam-macam. Kalau e-commerce, key metrics-nya adalah GMV, gross merchant value. Terus margin-nya. Terus user-nya. Ada key metric-nya. Setiap bisnis punya key metric. Saya pakai analogi sederhana, jualan bakso gitu ya, key metric-nya apa? Harga jual paket, ya, key metric-nya. Berapa paket tersebut terjual. Ya. Itu kan simple ya. Jadi harus tahu key metric-nya. Kalau kita bisa kuasain key metric-nya, then we can tell the story kepada investor, ini key metric-nya A, B, C, D, ya. I own the A, B, C, but I have less on D. Kenapa? Aku nggak punya cukup capital. Gitu caranya. Oke? Hopefully menjawab ya, Whitney. Oke, next question dari Feraldo. Menurut pengalaman, apa struggle paling susah pas membangun startup? Wah, struggle paling susah itu paling susah itu cemoohan ya, jujur aja ya. Itu cemoohan. Karena ketika I'm starting my own startup itu 2015 itu uncommon ya. Orang kerja di startup itu belum common loh, by the way, 2015 ya. Jadi semua orang bertanya-tanya, Bayu kan ini bahasa saya ya, pakai gua lo. Banyak teman, sahabat, saudara yang nanya, Bayu lu kan udah jadi direktur, ngapain juga resign terus buat company online gitu? Karena orang nggak tahu teks startup, dia taunya online kan. Jadi itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah deal with yourself sih. Ya, paling susah itu sebenarnya menurut saya pribadi ya, itu adalah menekan gaya hidup. Percaya atau enggak, itu susah. Ya, contoh saya dulu direktur di multinational company ya, di mana my company itu covering all of my life expenses. Bayangin, saya belanja bulanan ke supermarket itu bisa di reimburse. Ya. Jadi saya bisa reimburse bondnya ke sekretaris ajuin ke company bayar. Saya dapat free haircut every 2 weeks. Saya dikasih suit gitu ya, style and jas atas bawah every 2 months, ya itu sebanyak 2 style, including shoes sama bag, dan itu branded gitu ya. Kartu kredit bisa di reimburse as long as for business purposes gitu ya. Kalian bisa bayangin nggak kehidupan itu? Apa nggak nikmat? Nikmat banget. Terus tiba-tiba jadi
bangun startup gitu ya, mobilnya tadi keren, dijual ya kan pakai Livina. Itu susah loh, nggak gampang lah. Jadi I think Feraldo Muhtar, yang paling susah adalah sebenarnya tadi beberapa poin tadi, dan yang terakhir adalah gimana pricing your lifestyle. Semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan baru lagi Pak dari Sheryl. Oke. Mau nanya, untuk membuat tim ideal di startup, komposisi anggota inti yang wajib ada itu siapa aja sih? Oke, ini pertanyaannya keren nih, Sheryl. Jadi Sheryl kalau bicara komponen tim itu, it depends on the services pertama. Ya, jadi startup kamu ngerjain apa? Ada nggak sih startup yang secara teknologi nggak complicated? Banyak banget. Nggak complicated ya. Ada order SMS, ya terus ada ya macam-macam lah. Nah, kalau kayak gitu berarti yang dibutuhin apa? Kan barangnya gampang, ya barangnya gampang. Yang dibutuhin market. Berarti yang dibutuhin apa? Ya orang marketing nge-sales ya. Jadi dua itu. Jadi depends ya, Sheryl. Jadi nggak harus produknya dulu atau yang lain-lain, tapi jadi harus diidentifikasi. Startupnya apa, service-nya apa yang harus dikuatkan. Jadi cara menalarkannya begini. Sheryl pasti minta investasi dari investor. Benar nggak? Ketika kamu minta investasi, pasti Sheryl throwing promises. For example, Pak, Bu, kalau you invest in my company, gitu ya, the service will growing from this percent to this percent, gitu kan. Dari 10 orang yang gunanya jadi 1000, berarti naik 990. Ya, jadi problemnya adalah user ya. Nah, itu cara mengidentifikasinya. Gimana naikin user lebih cepat. User itu tahu produk kita dari mana? Dari marketing campaign. Tapi user pakai produk kita, tapi produknya bad, kita ditinggal nggak? Ditinggal ya. Jadi we need product people. So cara itu cara yang paling sederhana. You identified tim apa yang harus di develop. Gitu. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah sebelum creating the team, you need to develop yourself. Ini yang susah. Jadi harus tahu segalanya. Tapi it doesn't mean you have to be million expertise gitu loh. Jagoan ini enggak juga. Gitu. Semoga menjawab. Mungkin karena belum ada yang nanya lagi, aku sebenarnya ada satu pertanyaan nih Pak ke Bapak. Sebenarnya success metrics untuk sebuah startup itu sih apa sih? Kayak apakah saat sudah IPO itu jadi semua owner merasa itu udah sukses, atau mungkin pas jadi Unico atau tadi yang Decathlon atau itu mereka udah merasa udah sukses, atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya gini, sukses itu universe. Ya, sukses itu universe dalam artian itu benar-benar semesta. Nggak bisa di-set ini udah sukses gitu, belum. Setiap stage itu ada pattern-nya sendiri, ada challenge-nya sendiri, ada achievement-nya sendiri. For example, orang baru bangun startup, and then dia di-invest sama satu angel investor yang well known misalnya. Udah achievement belum? Udah. Kenapa? Karena konsepnya dia udah dipercaya. And then dia raise lagi fund, ketemu pre-seed, di-seed seri, terus kemudian ketemu sama venture capital, di-invest. Ternyata venture capitalnya venture capital besar. Ya, proud nggak? Pasti proud. Makanya kalau syarat, kalau dilihat tuh Brian suka banget ngebuat press release bahwa close investment, gitu kan, invested by this 4 VCs, bla 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 bla. Itu adalah achievement-nya dia, dan itu harus diceritakan supaya orang makin convinced bahwa the startup is doing something untuk ngebuat marketnya strong gitu. Jadi ada achievement-nya sendiri. Nanti masuk ke unicorn. Unicorn itu tantangannya beda lagi. Ya, habisnya unicorn nanti masuk ke IPO, tantangannya beda lagi. Jadi success metric-nya menurut saya adalah how big is your impact ya to the society. Contoh paling sederhana kemarin Gojek sama Tokopedia setelah merger di IPO gitu ya, yang dia ceritain adalah impact-nya, dan itu menurut aku pribadi dalam banget.
dia cerita bahwa Tokopedia dan Gojek itu contribute 3% misalnya dari belanja total nasional gitu. Jadi pendapatan nasional itu bayangin 3%-nya dikontribut sama Gojek atau Tokopedia, itu gila tuh menurut saya. Jadi I think itu sih Brian. Ya tapi again ya setiap orang masih beda-beda. Kalau saya sih ngeliat ya again ya kalau kita doing business buat apa sih? Kan nanti kalau kita mati juga bisnisnya nggak ikut dibawa kan. Tapi kalau kita giving significant impact, I think ya kita akan jadi orang yang inilah beruntung. Sekali lagi terima kasih banyak Pak kepada Pak Bayu udah bersedia luangin waktunya untuk jadi narasumber di Level Up Entrepreneurship Coaching. Thank you Brian. By the way, buat teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol, feel free. I can reach out di Instagram ya. Maybe sometimes aku agak lama nggak jawab, tapi I never miss ya to reply ini ya. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama di lain waktu ya Pak ya. Sukses terus juga buat top karirnya. Nah, mungkin dari Pak Bayu ada pesan-pesan buat teman-teman di sini. Pesan terakhir mungkin Pak. Halo, ada suaranya? Ya, ada. Ternyata earpiece saya mati baterainya. Oke, thank you ya teman-teman. Saya udah boleh pamit? Kalau sudah boleh pamit saya foto. Iya, kita masih ada foto bersama, Pak. Saya kalau di brief ingat kok, Brian. So, kadang-kadang karena saya lagi puasa agak-agak ngeheng. Oh, jadi ini ya nanti kalau ada pertanyaan atau review boleh nanti DM aja ya di Instagram, nanti aku coba reply. Oke. Nah, sekarang kita boleh foto bersama dulu mungkin ya. Boleh dong. Tolong konten untuk bantuannya. Oke, yuk kita on cam semuanya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, next slide. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Aku balikin ke MC. Terima kasih, Pak. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari lowongan kerja, jangan lupa download Top Karir di HP kalian ya. Kali aja bisa ketemu lowongan yang cocok sama kalian. Nah, by the way, sponsor kita pada hari ini yaitu Huawei, top global multinational company dalam bidang penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi, sedang membuka job vacancy untuk fresh graduate dengan benefit dan manfaat segudang. So, hi, excellent student, tunggu apa lagi? Explore yourself and develop together with Huawei. Dan juga special thank you buat KJRI yang sudah menjadi sponsor kita pada hari ini. Terima kasih banyak, Pak, untuk hari sudah datang. Thank you ya, saya izin pamit, teman-teman sehat-sehat, take care, sukses ya. Nanti anytime please bisa DM aku kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi, or you have any ideas ya, silakan. Thank you, take care ya, bye. Thank you, Pak.